walaupun dia berbuat baik, walaupun dia melakukan apapun, amal pun itu, tapi ketika dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu sia-sia, semua kosong. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, itulah kejadian dalam sekarang setiap malam kami berdua Saya nggak punya kelebihan, saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main piano, apapun itu saya nggak bisa. Makanya pilihan jalan terakhir saya untuk menjadi seorang pendeta, karena saya nggak mempunyai kelebihan apapun. Saya masuk aja iseng, biar aja lah. Sekali-sekali juga masuk, biar saya bisa belajar firman Tuhan, habis itu saya keluar. Gitu. Tetapi ketika saya masuk di STT, panggilan Tuhan itu sangat kuat terhadap saya. Seakan-akan Tuhan bilang saya akan menjadi seorang penginjil, gitu. Saya nggak, sampai sekarang pun saya nggak mau jadi pendeta. Saya bahkan nggak mau. Saya nggak mau jadi pendeta. Saya lebih suka dibilang menjadi seorang penginjil, karena kerinduan saya biar semua orang itu selamat, biar semua orang itu mendengar kabar baik itu. Siapa yang disebut Isa Al-Masih lah, siapa yang disebut firman Allah, gitu. Siapa yang disebut anak itu sendiri, gitu. Biar orang bisa mengenal melalui Yesus, orang dapat mengenal Allah. Karena kalau mereka tidak mengenal Yesus, mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal adalah namanya saja, gitu. Dia adalah sebuah zat yang tidak berbentuk, yang tidak akan pernah turun ke bumi, yang tidak akan pernah bertemu dengan manusia, yang sama sekali tidak akan bersosialisasi dengan manusia. Hanya itu yang mereka tahu. Tapi ketika mereka terima Yesus, apapun agamanya, karena saya berani jamin, agama tidak menjamin keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Saya berani jamin itu. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Walaupun kau agama, apapun agama itu, tetapi jikalau kamu menerima Yesus, pasti selamat, saya jamin. Apapun agama itu, apapun titelmu, apapun statusmu, ketika kamu menerima Yesus, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan karena kamu mengejar yang baiknya saja dari Yesus. Oh, saya menerima Yesus agar saya diselamatkan, saya terima saja. Bukan itu. Ketika kamu menerima Yesus, kamu ada pembuktian. Buktinya apa ketika kamu menerima Yesus? Perbuatan baik, yang biasa disebut buah-buah roh. Ketika kamu terima Yesus, perilakumu berbeda. Perilakumu dengan hidupmu yang lama itu berbeda. Kamu menjadi manusia baru, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengingatkan, tegur menegur. Bilang ke semua orang, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Semua itu kamu lakukan untuk Yesus, bukan untuk dirimu sendiri. Karena biarlah kita semakin rendah, tetapi dia semakin tinggi. Gitu. Pada saat sampai sekarang pun, saya mulai berpikir bahwa hidup saya itu berada di bawah otoritas Tuhan. Saya melakukan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Mungkin saya nggak banyak bercerita lagi. Buku pun kalau saya mau menceritakan kesaksianku itu sangat panjang sekali. Bahkan menyangkut dengan kebenaran. Dari bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Bukan hanya dalam Alkitab. Allah bisa memakai kitab apapun untuk bersaksi. Maupun itu kitab Weda, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan dirinya. Maupun itu kitab apapun itu, maupun itu melalui ilmu pengetahuan, Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui itu semua. Karena segala sesuatu, dosa, pengetahuan, keyakinan agama apapun, dosa-dosa apapun yang dimiliki manusia, itu tidak menghalangi kekuasaan Tuhan. Semua tidak menghalangi. Kalau Tuhan mau bilang semua orang bertobat, bisa jadi bertobat. Dosa tidak bisa menghalangi kita dengan Tuhan, gitu. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena anugerah. Jadi saudara-saudara,
pada saat ini saya mau mengingatkan, ketika kamu menerima Yesus bukan berarti kamu telah memperberhalakan sesuatu, mempertuhankan segala sesuatu, enggak. Sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus turun ke dunia ini, Dia sudah Tuhan dari awal. Kita bukan mempertuhankan manusia, kita mempertuhankan yang memang sudah Tuhan dari awal, gitu. Kalau banyak orang bilang orang Kristen mempertuhankan manusia, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Karena sebelum Tuhan lahir menjadi jasmani, menjadi daging seperti kita, Dia sudah Tuhan dari awal. Karena itu Dia disebut hakim. Dia yang akan datang di zaman akhir zaman nanti, Dia akan menghakimi semua kita yang hidup. Karena di ajaran sebelumnya saya diajarkan tidak ada hakim selain Allah itu sendiri. Satu-satunya hakim yaitu hanya Allah sendiri. Nah, pertanyaan saya, siapa itu hakim yang akan datang terakhir itu? Kalau bukan Yesus itu sendiri. Karena tidak mungkin seorang manusia menghakimi manusia. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Benar nggak? Benar. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, karena Dia Tuhan, Dia itu sempurna. Dia datang, makanya Tuhan menghakimi manusia, nggak ada namanya manusia menghakimi manusia, nggak ada. Yang ada Tuhan menghakimi manusia, gitu. Dan ketika saya sadar, ketika saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan kepada seluruh dunia. Bukan berarti saya membenci manusia yang di luar Kristen, enggak. Ajaran kekristenan mengajarkan bahwa kita mengasihi semua, walaupun itu musuh kita, maupun itu beda agama, maupun itu beda pemikiran, maupun itu berbeda ideologi, kita harus mengasihi mereka. Karena itu ajaran Kristen adalah mengasihi. Gitu. Karena segala sesuatu, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang dari tiga itu yang kekal ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama itulah kasih. Itu ajaran Alkitab. Iman tanpa kasih, itu namanya apa? Gak ada apa-apanya itu. Pengharapan tapi tanpa kasih, itu juga bukan apa-apa. Makanya kasih itu dibutuhkan dalam kekristenan. Ketika saya sadar, ketika berjalannya waktu, seiringnya waktu, saya ingin bahwa apa yang saya alami, pencobaan apapun itu, keluarga saya begitu hancur. Saya mau bilang kepada saudara-saudara, jangan putus asa. Ada saatnya di mana Tuhan mengangkat kalian, karena waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika engkau ditindas, ketika engkau dilecehkan, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau diinjak-injak dan dihina, jangan putus asa, bangkit. Berharap kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Yesus. Jikalau engkau meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, pasti Allah akan mengabulkannya, gitu. Dalam nama Yesus, saya jamin 100%, jikalau Anda meminta dalam nama Yesus, Allah pasti akan mengabulkannya. Saya jamin 100%. Karena dalam pengharapan iman kekristenan, pengharapan kita itu hanya di dalam Yesus. Karena inti utama dari kekristenan, sentral yang utama dari kekristenan hanya Yesus. Ketika berjalannya waktu, saya ditindas apapun itu. Saya juga orangnya bisa dibilang goblok lah, nggak tahu apa-apa lah dalam sekolah saya. Tetapi kok Tuhan bisa memakai saya gitu. Tetapi kok Tuhan bisa menarik saya. Saya orang pendosa. Segala dosa apapun itu, kecuali narkoba, saya sudah pernah lakukan, tapi kecuali narkoba dengan seks bebas, itu nggak pernah saya lakukan dua dosa itu. Tetapi dalam yang lain-lain udah saya pernah lakukan, melawan orang tua lah, mencuri lah, mabuk-mabukan lah, apapun itu sudah saya pernah lakukan.
Dosa apa yang saya nggak pernah lakukan kecuali narkoba dan seks bebas? Saya nggak pernah lakukan, saya nggak pernah sentuh itu sama sekali, gitu. Tetapi kok Tuhan tetap memilih saya? Gitu. Terkadang kita berpikir gitu, hidup saya hancur kok, iblis terus menindas. Engkau sudah jadi pendosa yang besar, engkau nggak mungkin diselamatkan. Nggak usahlah kau berharap gitu. Iblis terus menindas. Jangan biarkan iblis menindasmu. Engkau bangkit, usahakan dirimu agar tetap berjuang dalam keselamatanmu. Hidup suci, hidup kudus, perjuangkan. Gitu. Perjuangkan, walaupun engkau tetap jatuh, tetap bangkit. Berharap kepada Yesus, terus berharap kepada Yesus. Ketika engkau jatuh, terus berharap, jangan ada henti-hentinya. Terkadang saya berpikir, kok Tuhan lebih banyak memakai orang yang rusak? Kenapa nggak orang yang alim? Kenapa nggak orang yang kudus? Gitu. Terkadang Tuhan memakai orang yang rusak, karena menurut Tuhan, di mata Tuhan, orang yang rusak itu sempurna bagi Tuhan. Karena ketika kita rusak, kita menuju, misalnya saya memiliki suatu perumpamaan, yaitu ada jalan sebelah kiri dan sebelah kanan. Jalan sebelah kiri itu jalan yang salah, sedangkan jalan sebelah kanan itu jalan yang benar. Kau orang yang rusak, Tuhan bilang, kau pergilah ke jalan sebelah kanan. Enggak, saya enggak mau, saya pergi ke jalan sebelah kiri. Saya melawan Tuhan. Bukan berarti, tapi ketika saya pergi ke jalan yang sebelah kiri, Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus berada berserta kita. Karena dalam Alkitab mengatakan, Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun itu. Kita pergi ke sebelah kiri, ketika kita pergi ke sebelah kiri, jalannya mentok, udah enggak ada lagi. Saya menyesal kepada Tuhan, gitu. Aduh Tuhan, saya menyesal pergi ke sebelah kiri. Mendingan saya nggak pergi ke jalan sebelah kiri. Saya lebih baik dulu saya pilih pergi ke jalan sebelah kanan. Saya menangis. Saya balik kepada Tuhan. Ketika saya balik kepada Tuhan, ketika ada orang lain yang mau pergi ke jalan yang salah itu, saya bilang kepada orang itu, lo nggak usah lah pergi ke jalan sebelah kiri. Di sana udah mentok, nggak usah lah, baliklah. Nih ikut di sebelah kanan gitu. Bahwa pengalaman kita dibutuhkan, pengalaman hidup kita dibutuhkan agar orang lain mengerti, kita memberitahu gitu bahwa di jalan ini sudah mentok, nggak usahlah kau ke sebelah di sebelah sini, pergilah di sebelah sana, karena di sebelah sana ada jalan yang lebih penuh pengharapan. Pergilah ke jalan sebelah kanan sana, nggak usahlah kau pergi ke sini, balik, karena saya sudah pernah mengalami gitu. Ketika saya merasa ada seorang yang menawarkan jus stroberi, rasakan ini. Saya merasa jus stroberi itu nggak enak. Nggak enak jus stroberi ini. Nah di situ kerja saya untuk memberitahukan kepada orang lain, kau nggak usah minum jus stroberi, karena jus stroberi itu nggak enak. Jadi gitu. Tuhan memakai orang yang rusak, bukan berarti Tuhan memakai dosa, enggak. Tuhan memakai pengalaman hidup kita, agar pengalaman hidup kita bisa diberitakan kepada orang lain, agar perilaku orang lain itu bisa menjadi lebih baik, tidak menjadi seperti saya gitu. Contohnya Paulus, dia pembunuh. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya itu adalah Saulus. Dia adalah seorang pembunuh. Kenapa Tuhan bisa pakai? Karena itu yang saya bilang tadi. Orang yang rusak itu berharga di mata Tuhan. Satu domba yang hilang itu berharga bagi Tuhan. Alkitab yang mengatakan, ketika satu domba itu hilang dari 100 domba, ketika ada satu domba yang hilang, tinggal 99 domba dan satu domba yang hilang, Tuhan meninggalkan 99 domba ini dan dia pergi mencari satu domba yang hilang itu. Begitupun juga dengan Yesus, itu perumpamaan. Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang kudus, bukan mencari orang yang suci, tapi dia cari orang yang rusak. Dia mencari orang yang rusak, karena orang yang rusak itu berharga di mata Tuhan. Jadi di situ saya mulai berpikir, benar juga gitu, bahwa segala hikmat Tuhan, bisa dibilang wisdom Tuhan, kita nggak bisa pahami secara keseluruhan. Ada satu pemikiran Tuhan yang memang nggak bisa kita pahami, karena kalau Tuhan kita pahami, berarti dia bukan Tuhan gitu. Karena saking nggak terbatasnya pemikiran Tuhan,
kita nggak bisa pahami pemikiran Tuhan, karena pemikiran Tuhan itu nggak terbatas, pikiran kita nggak sampai, gitu. Ketika saya sudah bertobat menjadi hidup baru, saya memberanikan diri saya untuk membuat komitmen bahwa saya akan menjadi seorang penginjil. Saya nggak main-main untuk belajar Alkitab. Dan saya juga sangat memahami kitab yang sebelumnya di agama saya sebelumnya. Karena saya belajar. Saya belajar. Karena satu hal yang saya takuti, yaitu masuk neraka. Karena ketika kita sudah masuk neraka, nggak ada lagi namanya pengampunan. Nggak ada namanya lagi mendoakan orang mati. Orang mati ketika dia mati sudah tidak bisa didoakan lagi. Karena ketika mati, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan manusia udah nggak ada lagi. Kita nggak bisa mendoakan orang mati. Jadi itu. Kalau mau ditanya, saya memahami kitab yang sebelumnya. Saya sangat memahami. Kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang jalan kebenaran itu, ya saya jawab, menurutmu dengan kitab mana? Alkitab kah? Atau dengan kitab yang saya sebelumnya itu? Saya bisa menjawabnya. Gitu. Saya juga tahu berbahasa Arab gitu. Saya mengerti apa yang berada dalam isi kitab itu. Saya mengerti apa yang dimaksud dari kitab itu. Saya mengerti apa yang ditujukan kitab itu. Saya mengerti. Tetapi pada saat ini saya nggak mau mengutarakan semuanya. Karena ini adalah sebuah kesaksian yang sangat terbatas. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membangun dan menyadarkan saudara-saudara. Karena kerinduan saya bukan hanya saya bersaksi, tetapi saudara-saudara sekalian bisa bersaksi semuanya, menyampaikan. Kalau saya berkhotbah, saya suka sekali mengajar. Saya mengajar tentang Yesus Kristus, saya mengajar tentang Isa Al-Masih, saya mengajar tentang firman Allah. Saya bagikan ke orang lain dan orang lain itu membagikan kepada semua orang, gitu. Jadi bertahap, saya membagikan kepada jemaat, jemaat membagikan kepada di luar, gitu. Agar semua orang Kristen bisa bersaksi, agar semua orang Kristen bisa menginjil. Jadi kiranya apa yang saya sampaikan bisa membuat kita sadar, di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran. Satu ayat lagi di Yohanes 14 ayat 6, ini kata yang membuat hati saya tersentuh pada saat pertama kali saya bertobat. Di sini dikatakan ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Allah. Orang tidak dapat mengenal Allah kalau dia tidak mengenal Yesus. Karena jikalau kita telah mengenal Yesus, kita telah mengenal Bapa di sorga. Jikalau kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Bapa di sorga. Apapun yang dilakukan Yesus itulah perbuatan Bapa. Jadi hanya itu sekian. Kiranya kesaksian yang singkat ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa kesaksian kita itu sangat dibutuhkan. Kesaksian kita, pengalaman hidup kita itu dibutuhkan orang lain, agar orang lain melihat pengalaman hidup kita itu seperti apa sih. Apa yang lo rasakan ketika kau hidup dalam dosa? Apa yang kau rasakan, siksa atau enak gitu. Sekian hanya dari saya, Brian Jordi Adrianto Iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa Al-Masih. Shalom. Tiba saya dengar suaranya lagi, suara Tuhan yang begitu merdu, penuh kasih dan berotoritas. Anakku Lala, pergi datangi dia di hotel itu, dan lihat aku yang berperang bagi kamu. Duh, saya kaget.